Salsa Erwina kini menjadi sorotan karena lantang menyuarakan kritiknya terhadap serangan personal kepada ibu kerudung pink maupun individu lain yang berani menyampaikan aspirasi rakyat. Menurutnya, tindakan menyerang pribadi adalah bentuk pengecut sekaligus pengkhianatan bangsa. Terlebih jika dibandingkan dengan keberanian sosok ibu kerudung pink yang berani berhadapan langsung dengan aparat. Salsa menekankan bahwa yang seharusnya diperdebatkan adalah substansi tuntutan, bukan hal-hal pribadi. Ia juga menyoroti budaya gosip yang dinilainya hanya mengalihkan perhatian publik dari ketidakadilan dan kejahatan yang lebih besar, serta menghambat terciptanya ide-ide yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Pernyataan Salsa ini memicu perdebatan panas di media sosial. Beberapa netizen yang budiman mengkritiknya karena dianggap membela ibu kerudung pink yang kontroversi, bahkan menudingnya tidak mampu membedakan antara fakta dan editan AI. Ada yang menyinggung rekam jejak ibu kerudung pink yang disebut sebagai provokator, sementara lainnya menilai sikap Salsa sebagai blunder yang memperkuat citra buruk. Meski begitu, ada juga yang menghargai konsistensinya mengajak publik untuk fokus pada tuntutan utama gerakan 17+8. Perdebatan ini pun semakin memperlihatkan betapa terbelahnya opini masyarakat terhadap figur dan isu yang sedang ramai dibicarakan. Apa kabar dunia? Tetep gila. Bangun pagi udah disorotin nih. Buka-buka sosial media udah muncul nih narasi buzzer yang lain menyerang ibu kerudung pink. Yang menyerang ibu kerudung pink punya nyali nggak kalian? Seperti ibu kerudung pink. Berani menghadapi aparat penuh senjata kayak gitu, dia dengan kerudung pinknya berani maju ke depan, membela aspirasi, membela keadilan untuk masyarakat. Kalian itu pada berani apa? Pada berani ngapain? Orang cari duit aja masih rela jadi pengkhianat bangsa. Malu harusnya sama ibu kerudung pink. Gini ya teman-teman, ini pattern yang udah jelas banget ya, yang aku memang observasi gitu dari beberapa hari ini. Pokoknya, kalau serangannya personal, itu udah pasti dilakukan oleh pengkhianat-pengkhianat bangsa. Kalau serangannya substansial tuh maksudnya isi dari tuntutannya, konten-kontennya, apanya, itu baru objektif dan patut kita terima, patut kita diskusikan, karena diskusi itu yang membuat ide kita bisa menjadi yang terbaik gitu. Dari hasil diskusi, dari hasil pendapat atau sama lain bagus. Tapi kalau ngomonginnya personal, mau dibawa kemana? Mau dibuat apa? Menguntungkan siapa? Anggaplah image aku gitu ya, atau image Jerome Pauline, atau image ibu kerudung pink jadi buruk. Terus kontribusinya terhadap masyarakat Indonesia apa? Nggak ada kan? Nah, tapi kalau substansi yang diomongin isi, nah iya itu mungkin bisa berkontribusi bikin ide kita makin lebih bagus. Nih ya, budaya gosip di Indonesia itu berkontribusi membuat kita sampai sejauh ini. Kenapa? Karena kita sibuk ngurusin personal pribadi orang lain yang nggak ada hubungannya sama kita, yang kalau kita omongin sampai mulut kita berbusa pun, itu nggak akan mengubah hidup kita. Jadi kita cuma ngabisin waktu ngomongin orang, tapi nggak mengubah apa-apa. Jadi akhirnya apa? Kita nggak bisa fokus sama ketidakadilan, sama penjajahan, sama kejahatan yang sedang berlangsung di masyarakat sekarang. Hentikan budaya gosip ini ya. Siapapun yang menyerang secara personal dan tidak fokus terhadap substansi dan malah fokus kepada personal yang orang-orang yang sedang bersuara, maka mereka lah yang sebenarnya adalah pengkhianat bangsa. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kak Salsa, mohon maaf nih kak, mohon maaf banget, sumpah nggak niat untuk mendiskreditkan opini kakak. Tapi kakak izin, ini bukan sekedar hanya persoalan budaya gosip, tapi ini lebih luas daripada itu. Karena mungkin ada beberapa tindakan ibu-ibu tersebut yang menyebabkan keresahan. Contohnya aspirasi yang ada di kepala ibu itu. Aspirasi yang sangat meresahkan.
Jadi mari kita stop melindungi oknum-oknum yang rasis, provokatif, dan anarkis. Terima kasih Kak. Izin Kak. Yakin wes observasi. Bener ora sing observasi. Tenan ra observasine. Ngawur kok kayak. Pokoknya kalau dia nyerang personal itu berarti pengkhianat bangsa. Oh, ditonton videonya ibu-ibu kurdung pingwi nyerang personalnya Presiden Prabowo, ngata-ngatain dengan kata-kata yang nggak baik. Walaupun itu bukan presiden yang mbok pilih, tapi tidak dibenarkan untuk melakukan itu juga. Pakai teriak minta ganti Anies. Itu apa? Itu apa? Udah diobservasi belum? Oh iya, dibilangnya itu hasil AI ya. Mbak Salsa, aku lho walau ibu-ibu ning omah tok ora tau ning ngendi-ngendi iso bedake di hasil AI, di video asli. Coba belajar observasi yang baik lagi, yang bener. Oke? Sayang sekali loh Mbak, statement seperti ini keluar dari Mbak Salsa. Saya ini salah satu orang yang sangat kagum dengan keberanian Mbak Salsa. Dari pertama kali Mbak Salsa viral. Tapi bukan berarti ya Mbak, semua yang keluar dari mulutnya Mbak Salsa saya benarkan. Terkait dengan Ibu Ana, Mbak membela sebegitunya sampai menganggap kami ini buzzer dan pengkhianat bangsa. Mbak, kami ini nggak ada masalah dengan tuntutan 17+8. Kami mendukung tuntutan 17+8. Yang kami sayangkan itu hanya satu Mbak. Kenapa warna pink itu diambil dari seorang Ibu Ana, yang dimana kita bisa melihat bersama-sama tindakan dan ucapan dari Ibu Ana ini sangat-sangat provokatif, dan apa yang dia lantangkan itu sama sekali tidak merepresentasikan tuntutan 17+8, sama sekali tidak Mbak. Mbak ingat, Mbak pertama kali muncul, kita semua marah karena apa? Karena sikap dan ucapan dari para anggota DPR. Kita semua marah karena dikatakan tolol oleh anggota DPR. Tapi kenapa sekarang Mbak seolah-olah menormalisasi ucapan dari seorang Ibu Ana? Bahkan itu dijadikan simbol dari perjuangan, perlawanan, dari tuntutan 17+8. Andai ya Mbak, keberanian itu diambil dari keberanian seorang Salsa, mungkin nggak akan banyak yang protes Mbak. Dan Mbak Salsa harus ingat, kami bukan buzzer, kami bukan pengkhianat bangsa Mbak. Kami bayar pajak, polisi-polisi itu bayar pajak Mbak. Dan satu lagi yang lebih penting nih Mbak, itu bukan video AI Mbak, bukan, itu video asli Mbak Salsa. Orang Salsa Erwina kegocek sama buzzer, kegocek sama provokator, atau kata netizen, Salsa Erwina sedang menunjukkan identitas aslinya. Bangun tidur bener-bener kaget banget waktu ngelihat VT-nya Salsa Erwina seperti ini. Kak Salsa, jujur, sampai situ gue setuju, karena ibu kerudung pink itu memang nyalinya gede banget, gue akuin gede banget. Tapi narasi Kak Salsa yang selanjutnya, yang seperti ini, nah yang bagian itu Kak Salsa, mohon maaf banget nih, kali ini gue dan Kak Salsa tidak sepemikiran dan tidak sependapat. Kak Salsa tahu nggak video ibu-ibu yang ini? Banyak yang bilang video tersebut, ibu-ibu kerudung pink ini adalah korban AI. Lalu bagaimana dengan video yang ini? Mungkin Kak Salsa Erwina tidak melihat video-video tersebut, atau memang Kak Salsa berpikiran kalau video tersebut adalah AI. Kalau tadi Kak Salsa bilang ibu kerudung pink ini membantu menyuarakan aspirasi rakyat, kalau menurut saya justru ibu ini adalah seorang provokator. Bukan hanya seorang provokator, tapi ibu kerudung pink ini memiliki kepentingan pribadi dengan dia menghina Bapak Presiden Prabowo Subianto, dengan dia menjelek-jelekan, membahasakan bahasa binatang dan segala macamnya, lalu minta diganti dengan Anies, yang which is menurut saya mungkin Anies itu adalah pilihan si ibu-ibu kerudung pink ini yang kemarin kalah waktu Pilpres. Bahkan secara nyata ada video yang menunjukkan bahwa ibu kerudung pink ini mau membakar gardu listrik. Bagian menyampaikan membantu menyuarakan aspirasi rakyat oleh ibu kerudung pink, saya setuju. Tapi membantu menyuarakan aspirasi rakyat tidak harus dengan mengolok-ngolok presiden, tidak harus dengan mencaci maki, menghina-hina presiden dengan bahasa kebun binatang. Bahkan dia bilang dia mau membuat Bapak Prabowo hangus. Padahal Kak Salsa Erwina sendiri yang bilang kita harus fokus terhadap substansi, jangan fokus terhadap personal. Tapi yang sekarang Kak Salsa lakukan adalah Kak Salsa justru fokus kepada personal ibu-ibu kerudung pink ini. Tolong jangan membenarkan sesuatu hal yang salah, jangan menormalisasikan sesuatu hal yang salah, jangan membuat ibu-ibu kerudung pink ini menjadi pahlawan, padahal dia itu mungkin menurut saya demonya nggak ada. Dia itu hanya berani menghadapi aparat dengan penuh senjata, dia berani menghadapi polisi-polisi dengan penuh senjata, bahkan ada di barisan paling depan, tapi isi demonya tidak ada. Dia hanya teriak-teriak, hanya menghina-hina presiden, yang dimana menurut saya pribadi, ibu-ibu kerudung pink ini memiliki kepentingan pribadi, bukan untuk menyuarakan suara aspirasi rakyat, karena
Menurut saya, dia hanya anak abah barisan sakit hati yang dimana junjungannya dia kalah saat pilpres. Menurut saya sangat disayangkan Kak Salsa Erwina. Kak Salsa sudah berjuang sedemikian rupa untuk membantu memperjuangkan keadilan negeri Indonesia ini, sekalipun Kak Salsa ada di luar negeri. Tapi sangat disayangkan, rupanya Kak Salsa kegocek oleh buzzer, kegocek oleh provokator. Tapi sekarang Kak Salsa malah dihujat karena blunder. Saya pribadi yakin dan sangat amat yakin kalau Kak Salsa ini memiliki intelijensi yang sangat tinggi, memiliki public speaking yang bagus, memiliki koneksi yang luas. Dan saya pribadi sangat amat berterima kasih terhadap suara Kak Salsa yang begitu vokal, begitu lantang. Tapi kali ini Kak Salsa izin saya mengkoreksi tentang video kakak, izin saya kritik tentang video kakak mengenai ibu kerudung pink. Bahkan Kak Salsa Erwina sendiri yang bilang di video Kak Salsa seperti ini. Kak Salsa bilang kalau seseorang menyerang personal itu sama dengan pengkhianat bangsa. Tapi justru di video Kak Salsa kali ini, Kak Salsa malah membela ibu-ibu kerudung pink yang menyerang personal presiden kita. Jujur saya jadi nggak paham arah Kak Salsa sendiri jadinya kemana. Sangat disayangkan, tapi mungkin bisa jadi siapa tahu pemikiran saya benar kalau Kak Salsa ini memang belum melihat video ibu-ibu kerudung pink itu secara lengkap dan gamblang.